Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Hong Kong. Teman-teman, ketemu lagi dengan Mela Vlog. Jadi langsung aja di vlog video kali ini itu aku rekam di saat hari libur atau tepatnya hari Minggu kemarin ya teman-teman. Jadi ini baru sempet ngupload sekarang. Nah teman-teman, jadi ini aku posisi lagi ada di dalam bus, lagi santai-santai duduk di paling atas dan juga paling depan ya teman-teman. Kenapa? Karena aku memang suka banget duduk di yang paling depan karena aku tidak mau melewati momen melihat pemandangan kota Hong Kong yang sangat cantik, bersih dan juga indah teman-teman. Selain itu juga aku menghindari rasa pusing dan mual akibat mabuk perjalanan teman-teman. Nah jadi ini aku sudah sampai di Liking, dimana Liking ini dulu pernah menjadi saksi bisu karena aku di sini pernah bekerja menjaga kakek selama 2 tahun dan finish ya teman-teman. Dan apa ya, kenapa aku bisa pulang ke Indonesia lalu kembali lagi tidak menjaga kakek itu lagi, karena memang kakeknya sudah dijaga dengan mbak-mbak yang baru, jadi aku nggak mau mengganggu ya teman-teman. Jadi lebih baik aku mencari job baru, dimana job sekarang itu adalah menjaga bayi atau balita umur 2 tahun teman-teman. Nah langsung aja, kira-kira di vlog kali ini apa sih yang mau aku bincang-bincangkan, yang mau aku ceritakan, atau yang mau aku apa ya, berbagi pengalaman ya teman-teman selama aku kurang lebih 4 tahun di Hong Kong. Nah teman-teman, jadi langsung aja ya, berhubung ini aku lagi ada di dalam bus dan melewati beberapa kali lampu merah ya teman-teman, atau rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira apa sih yang mau aku bahas, ada kaitannya nggak dengan lampu-rambu lalu lintas teman-teman? Nah teman-teman, bener banget, jadi kota Hong Kong ini amat sangat ketat sekali peraturannya ya teman-teman, termaksud dengan rambu-rambu lalu lintas, dimana kita kalau misalnya mau menyeberang jalan itu tidak boleh menyeberang jalan sembarangan teman-teman. Contohnya, misalnya kita lagi berdiri di pinggir jalan mau menyeberang jalan, terus di situ tuh lampu merah ya teman-teman, dan kita lihat kiri kanan itu jalanannya sepi, tidak ada mobil yang melintas, bisa-bisa aja kita langsung menyeberang ya teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati, karena apa? Karena di sini ada polisi yang bisa saja menyamar sebagai orang biasa, memakai baju biasa, dan ketika tahu kita apa ya, menyeberang sembarangan atau kita tidak mentaati peraturan itu, kita bisa langsung dimintai KTP dan langsung didenda di tempat teman-teman. Waduh, ngeri banget ya. Nah kira-kira dendanya berapa sih kalau misalnya kita menyeberang jalan di saat lampu masih merah? Jadi dendanya itu 2.000 dolar atau sekitar kurang lebih 4 juta rupiah uang Indonesia ya teman-teman. Lumayan kan, daripada kita bayar denda dengan kesalahan kita yang kita buat sendiri, lebih baik uangnya kita gunakan untuk keperluan yang lain yang bermanfaat untuk keluarga ya teman-teman. Makanya kita harus hati-hati dalam menyeberang jalan, gak harus di Hong Kong tapi di mana-mana ya teman-teman, karena takutnya selain kita menghindari denda juga menghindari sesuatu hal yang fatal, misalnya kecelakaan lalu lintas ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Nah selain denda menyeberang jalan sembarangan, kira-kira hal-hal apa lagi yang sekiranya akan kena denda jika kita tidak mentaati peraturan? Jadi selain menyeberang jalan juga ada yang namanya tidak boleh sembarangan buang sampah teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan ini itu aku sudah lihat beberapa tong sampah yang tersedia di pinggir-pinggir jalan teman-teman. Gak hanya di pinggir jalan, dimanapun tong sampah itu selalu siap sedia teman-teman. Karena apa? Karena itu tadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau sampai kita lagi apes, ketahuan sama Pak Polisi yang sedang menyamar sebagai orang biasa, itu dendanya 1.500 dolar atau sekitar kurang lebih 3 juta rupiah uang Indonesia teman-teman. Lumayan ya teman-teman. Hanya karena keteledoran kita membuang sampah, akhirnya uang 3 juta rupiah harus
keluar dari isi dompet kita ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal denda, kira-kira selama 4 tahun aku bekerja di Hong Kong, pernah nggak sih aku tuh melanggar peraturan sampai mengeluarkan denda berjuta-juta? Nah teman-teman, jadi ada cerita menarik ya, flashback lagi ke kejadian berapa tahun yang lalu, dimana lagi zaman COVID lagi marak-maraknya ya teman-teman. Kejadian itu nggak dalam hitungan 5 menit ya teman-teman, secepat kilat langsung tiba-tiba kita dikeroyok dengan 10-11 kurang lebih itu anggota polisi dan juga wartawan teman-teman. Sebagian memakai baju tugas, sebagian lagi memakai baju biasa. Jadi langsung aja kita dimintai KTP dan juga majikan kita di telepon ya teman-teman. Mereka memberitahu bahwa kita telah melanggar peraturan dan harus membayar denda sekitar 5.000 dolar rupiah pada saat itu ya teman-teman. Kamu tahu nggak sih, itu denda lebih dari 1 bulan gaji kita teman-teman, sekitar 10 juta rupiah uang Indonesia. Bayangin ya teman-teman. Nah, kenapa sih bisa kena denda? Memangnya sebelumnya belum tahu kalau ada peraturan seperti itu. Jadi kita memang sudah tahu ya teman-teman, bahkan di lokasi pun sudah diberitahukan melalui speaker ya teman-teman. Hanya saja mungkin itu hanya lagi apes ya teman-teman. Yang tadinya kita sudah mencar, tapi teman aku tuh nyamperin cuman pengen ngambil makanan. Seketika itu juga langsung kejadian teman-teman. Nah, terus gimana respon majikan kita masing-masing? Ya mau nggak mau denda itu harus tetap dibayar ya teman-teman. Jadi untung aja majikan kita semuanya baik. Terus kita ditalangin dulu deh sama majikan kita untuk bayar dendanya. Karena apa? Karena dendanya itu diberi waktu selama 1 bulan, harus segera dibayarkan teman-teman. Jadi majikan kita yang bayarin, terus setiap bulan kita ngangsur sama majikan. Dan untung aja majikan aku itu nyumbang 1.000 dolar rupiah teman-teman. Jadi angsuran yang harus aku bayar ke majikan itu 4 kali selama 4 bulan, yaitu 1.000 rupiah. Jadi itu adalah pengalaman yang amat sangat tidak mengenakan ya teman-teman. Karena uang 5.000 dolar itu sangat besar sekali, 1 bulan gaji bahkan lebih teman-teman. Nah, untuk itu buat teman-teman yang masih stay di Hong Kong atau buat teman-teman yang sedang berproses ke Hong Kong, harus benar-benar mentaati peraturan. Kalau nggak mau yang namanya bernasib sama seperti aku, yaitu kena denda ya teman-teman. Untuk itu taatilah peraturan dimanapun kita berada ya teman-teman. Bukan hanya di Hong Kong, di Indonesia juga kita harus tetap waspada. Karena selain untuk menghindari denda yang berjuta-juta, juga untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti kecelakaan lalu lintas ya teman-teman. So, tetap hati-hati dan waspada. Nah teman-teman, jadi ini aku sudah sampai di Terminal Mevo dan ini aku mau nyebrang jalan ya teman-teman. Tapi lampu merahnya ada di sebelah sana, jadi aku harus ke sana dulu teman-teman. Dan kebetulan ini lampunya hijau, jadi aku langsung aja nyebrang teman-teman. Tuh aku tuh trauma banget ya kalau udah ketemu lampu merah. Meskipun lampunya hijau, aku udah lari-lari takut keburu merah duluan teman-teman. Dan ini aku tepat berada di depan MTR Mevo Exit A ya teman-teman. Kira-kira aku mau kemana sih? Yuk ikutin aku terus. Jangan lupa bantu untuk di komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah cuaca hari ini tuh sangat cerah dan panas. Jadi ini aku buru-buru jalan ke toko Indonesia karena aku mau cari makanan, cemilan, dan minuman ya teman-teman. Awalnya aku janjian sama teman aku, tapi berhubung dia sudah pindah lokasi ke Whampoa, akhirnya setelah dari toko Indonesia aku memutuskan untuk kembali putar balik arah pulang teman-teman. Jadi aku liburannya di taman dekat rumah aja. Teman, jadi tadi aku udah beli nasi. Tadi aku telepon teman aku, ternyata dia nggak stay di Mevo, dia lagi ada keperluan di Whampoa. Jadi aku memutuskan untuk pulang aja, stay di Viking ya, atau tempat di mana aku bekerja. Jadi ini tadi aku udah beli nasi, beli jajanan. Nanti kalau kurang kita beli di sana ya teman-teman. Ini aku sudah di bus arah mau jalan pulang teman-teman. Tapi kali ini aku duduknya nggak di atas, aku duduknya di bawah, agak-agak mual teman-teman, seperti biasa ya. Walaupun sudah dibalut minyak kayu putih, walaupun sudah minyak permen, tapi tetap mual dan pusing kalau naik kendaraan. Ya udah, kalau gitu kita lanjut buat arah ke
pulang. Nah teman-teman, ada satu informasi lagi nih ya buat kalian yang pulang libur atau pulang dari manapun ya. Kalau HP kalian lowbat, di dalam bus kalian bisa ngecas handphone, tepatnya di bagian tengah ya teman-teman, di pojok kiri kanan, ada juga di bagian belakang. Jangan lupa kalian bawa kabel casannya ya teman-teman. Nah selain disediakan tempat untuk mengecas handphone, juga di sini ada wifi gratisnya loh teman-teman. Jadi kalau kalian kehabisan internet, kalian bisa buka wifi dan langsung disambungkan. Tapi nggak semua bus ada fasilitas wifi gratisnya ya. Sumpah ini aku pusing banget, mual banget. Sementara rute jalur arah pergi ke arah pulang itu lebih jauh ke arah pulang teman-teman, karena rutenya itu muter teman-teman. Jadi memakan waktu agak lama dibanding kita pergi tadi ya. Yaudah teman-teman, ini aku udah mual banget. Pokoknya nanti lanjut lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.